Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Rizky Maulidani dengan NIM 105230077 dari kelas S2. Pada video ini saya akan menjelaskan dan mempraktekkan mengenai materi window registry, serta kita akan mempraktekkan juga menggunakan dua buah software. Sebelum itu, kita akan membahas terlebih dahulu mengenai definisi dari window registry. Window registry adalah database terstruktur secara hierarkis yang digunakan untuk menyimpan data yang terkait dengan pengaturan konfigurasi, perangkat lunak, dan preferensi pengguna dalam sistem operasi. Ini berisi entry dan nilai yang mengontrol perilaku konfigurasi dan preferensi pengguna tertentu, serta informasi untuk komponen dan aplikasi OS yang beroperasi pada level rendah. Kemudian di sini kita akan menggunakan dua software, yaitu Wireshark dan Network Miner. Wireshark adalah sebuah aplikasi capture pada Wireshark adalah sebuah aplikasi capture paket data berbasis open source yang berguna untuk memindai dan menangkap trafik data pada jaringan internet. Aplikasi ini umum digunakan sebagai alat troubleshoot pada jaringan yang bermasalah. Selain itu juga biasa digunakan untuk pengujian software karena kemampuannya untuk membaca konten dari tiap paket trafik data. Dan yang kedua adalah Network Miner. Network Miner adalah alat forensik jaringan sumber terbuka atau open source yang mengekstrak artefak digital termasuk file, gambar, email, dan kata sandi dari lalu lintas jaringan yang ditangkap dalam file PACP. Selain itu, Network Miner dapat digunakan untuk mengangkat lalu lintas jaringan secara real-time dengan memonitor antarmuka jaringan. Data komprehensif mengenai setiap alamat IP dalam lalu lintas jaringan yang dianalisis digabungkan ke dalam inventaris host jaringan yang dapat digunakan untuk penemuan aset pasif dan untuk mendapatkan wawasan tentang pola komunikasi antar perangkat. Network Miner sebagian besar dirancang untuk beroperasi di lingkungan Windows, meskipun juga dapat digunakan di Linux. Baik, kita sudah membahas mengenai definisi tersebut. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam praktik mengenai kegunaan kedua software tersebut. Yang pertama yaitu Wireshark. Hmm. Yang pertama pastinya kita harus mendownload terlebih dahulu softwarenya. Untuk Wireshark sendiri dapat diunduh melalui Google. Kita masuk ke dalam interface dari Wireshark. Di sini terdapat banyak sekali pilihan. Namun pada hari ini kita hanya akan menggunakan beberapa menu saja. Di sini terdapat tiga menu. Sebentar. Di sini terdapat tiga menu, yaitu ada input, output, dan option. Kita menuju ke opsi input, lalu kita tekan bagian manage interface, dan di sini kita hanya perlu memilih bagian mana yang akan kita gunakan. Di sini saya akan memakai yang bagian WiFi, karena di sini saya memakainya WiFi, dan kita pakainya WiFi. Lalu kita pergi ke bagian option. Di bagian option kita hanya perlu mencek ini dan ubah waktunya jadi 5 detik. Ini berfungsi untuk membatasi pergerakan program, di mana program akan terhenti setelah 5 detik bekerja. Sebelum kita mulai, kita perlu membuka CMD atau command prompt dengan menekan Windows R. Di sini kita tinggal ketik saja CMD lalu tekan OK. Pada bagian di sini kita perlu mengetikkan seperti ini, ping, lalu kita masukkan bocet yang akan kita pilih. Di sini saya sebagai contoh saja saya memilih LMS Unicom. Jadi bacanya seperti ini, lms.unicom.ac.id. Lalu di sini kita tambahkan kode yaitu mintag seperti ini. Di sini CMD mulai bekerja. Terdapat ada beberapa angka di sini, dan ini adalah IP dari server LMS Unicom.ac.id. Baik, kita close terlebih dahulu. Lalu kita mulai start di sini. Di sini terdapat 26 paket yang dijalankan dalam waktu 5 detik. Nah, untuk mensortir file yang akan kita pilih, kita hanya perlu mengetikkan seperti ini. IP.tsp sama dengan, kemudian kita masukkan IP Unicode yang tadi. Di sini sudah ada 103, 112, 189, 132. Dan otomatis akan tersortir seperti ini. Di sini sudah terlihat semua. Di sini terdapat beberapa menu seperti nomor, time atau waktu, source, atau sumber, destination yaitu tujuan, lalu ada protokol, ada length, ada time data from previous display frame, dan ada info. Untuk memunculkan time data ini, kita hanya perlu masuk ke tabel yang bagian bawah.
yaitu tabel sini, range. Lalu kita cari yang namanya time data from previous display. Kita klik terlebih dahulu, lalu kita klik kanan, dan kita pilih yang apply as column. Karena di sini saya sudah mengaplikasikan sudah di dalam kolom, jadi tidak akan bertambah ya. Nah, untuk mencari informasi lebih dalam, kita akan menggunakan menu yaitu statistik. Kita akan pilih yang menu ini, capture file properties, dan kita klik saja. Di sini terdapat file yang disusun secara rapi dan rinci. Ini dari namanya, jadi file kita akan tersimpan di sini, dan ini ukurannya, dan ini ada elapsed time. Elapsed time itu adalah waktu yang digunakan program untuk bekerja. Namun ini tidak menunjukkan keseluruhan pekerjaan program. Ini hanya menunjukkan data yang sudah kita pilih di sini, yaitu kita memilih IP address 103.112.128.132. Dia memakan waktu sekitar 4 detik. Sudah tertera di data di sini. Ini ada spesifikasi laptop atau device, dan di sini ada total paket tadi, total paket yang sebelum kita sortir. Jadi seluruh total paket yang terjadi dalam 5 detik itu ada 26 paket. Nah, yang di display ini yang ada di display kita, yaitu ini. Jumlahnya ada 5 paket. Dan waktu yang digunakan adalah 4 detik lewat 93 second. Nah, di sini ada average packet size. Di sini ada 74, dari mana bisa mendapatkan 74? Jadi kita lihat di sini ada length atau ukuran file, di sini semuanya 74, jadi rata-ratanya ada 74. Lalu ada byte, kenapa di sini bisa 370? Karena 74 dikali 5 hasilnya ada 370. Jadi 74 kan ini ukuran paketnya, dikalikan 5 karena ada 5 paket, berarti hasilnya 370, seperti itu. Untuk menyimpan file atau data ini, kita hanya perlu menekan menu yang file, lalu kita pilih export paket di section, dan kita pilih CSV. Nah, jika sudah, kita rename saja namanya. Sebenarnya tadi saya sudah bikin, dan kita akan timpas saja di sini data CSV, lalu kita tekan save dan klik OK. Setelah itu kita akan membuka aplikasi Excel. Sini kita open saja, lalu kita browse yang file tadi, kita buka aja file files, dan kita sudah dapat data CSV-nya. Baik, seperti datanya, dan dari awal waktu kita buka, datanya memang tidak tersusun rapi. Bagaimana cara merapikannya? Yaitu dengan kita menekan yang bagian tabel A1 ini, lalu kita pergi ke bagian data, kita pilih yang text to column. Di sini kita pilih saja next. Lalu di sini ada 5 pilihan, dan kita unlist dulu yang bagian tab, dan kita list yang bagian koma, dan mereka akan sudah tersusun rapi sesuai dengan komanya. Lalu kita tekan next, dan ini finish, dan secara otomatis akan tersusun rapi seperti ini. Kita klik dua kali saja pada bagian atas, fungsinya untuk secara otomatis memberikan jarak agar data ini tidak terpotong-potong. Setelah semuanya selesai, jika dirasa cukup mengganggu karena datanya tidak urut atau tidak simetris, kita pencet home saja, lalu kita taruh di bagian center atau dari kiri. Nah, di sini kita sudah ketemu nih seluruh datanya. Di sini ada nomor, ada time, ada source itu dari IP address device kita, dan destination tadi yaitu alamat dari LMS Unicom, ada protokol, ada length itu ukuran ukuran file yang dikirim atau paket yang dikirim, dan di sini ada waktu. Untuk mencari rata-rata waktunya, kita perlu menggunakan rumus, yaitu rumus average. Lalu kita masukkan kurung buka, dan kita seleksi yang bagian ini dari G3 hingga ke G6. Kenapa yang nolnya tidak dipakai? Karena mau dipakai atau tidak hasilnya tetap sama aja, karena itu adalah angka 0. Lalu kita tekan enter, dan hasilnya sudah keluar. Ini adalah nilai rata-rata dari keseluruhan data ini, namun dia satuannya adalah second. Selanjutnya, untuk merubah satuan ini menjadi millisecond, kita hanya perlu mengcopy data ini, lalu kita taruh di bawahnya, dan selanjutnya kita kalikan 1000, karena satuan second turun ke millisecond itu dia turunnya 1000. Kita klik OK, dan hasilnya seperti ini. Kenapa di sini ada E+12? Karena angkanya tidak muat, jadinya seperti ini.
Ini adalah satuan millisecond. Dan seperti itulah kegunaan Wireshark. Untuk selanjutnya kita akan menggunakan aplikasi Network Miner. Sama seperti Wireshark, untuk mendapatkan aplikasi atau software Network Miner ini, kita hanya perlu mencari keywordnya di Google. Di sini saya sudah ada. Dan kita akan lanjut ke praktiknya. Dari sini, Network Miner. Nah, jangan lupa di sini kita harus menjalankannya dengan klik kanan, yaitu Run as Administrator, karena kalau tidak seperti ini, aplikasi Network Miner ini tidak bisa jalan. Di sini kita sebenarnya punya beberapa opsi. Di sini ada host, file, image, message, credential, dan sebagainya. Nah, sebelum kita memulai pencarian jaringannya, kita filter lebih dahulu di sini. Di sini pada umumnya kita pilih ada yang tulisannya Realtek, tapi di sini berhubung saya tidak ada, saya akan memakai yang bagian Intel Air ini. Nah, kita punya beberapa opsi antara kita mengekspor file antara file yang tadi atau justru kita langsung men-tracking dari suatu website. Nah, saya akan contohkan, saya sudah membuat file di sini, file dengan format PCIP, dan kita open di sini. Di sini sudah terlihat semua. Ini adalah file bekas runningan CMD tadi, namun tidak saya batasin, sekitar ada 100 paket, dan di sini sudah tertera semuanya. Nah, kita akan coba secara real time bagaimana jika kita menggunakan sebuah website. Kita masuk di sini, lalu kita coba mengetik sebuah laman website, misalnya kita LMS. Di sini pada LMS kita akan login terlebih dahulu. Klik login. Oh, sorry. Maaf, harusnya kita akan start terlebih dahulu. Jadi kita akan masuk ke file website LMS, lalu kita start di sini. Login terlebih dahulu. Di sini kita akan login kembali, masuk ke password. Dan otomatis akan kebaca di sini. Lalu kita coba membuka website yang lain. Mungkin contohnya seperti ini, website color untuk mencari warna. Kita klik saja di sini. Dan akan otomatis akan menambah di sini. Seperti ini. Kita bisa ambil contoh website lagi, misalnya Apple. Dan dia akan otomatis masuk ke dalam sini. Oke, sementara kita close dulu dan kita stop dulu prosesnya. Di sini, Network Miner ini men-tracking seluruh kegiatan yang baru saja kita lakukan. Di sini terdapat beberapa informasi, yaitu ada host, file, image, message, credential, session, DNS, parameter, keyword, dan anomalies. Kalau host sendiri ini merujuk pada perangkat atau komputer yang terhubung ke jaringan. Yang kedua yaitu ada files, ini merujuk pada file yang ditemukan di jaringan. Yang ketiga adalah image, ini merujuk pada gambar atau file multimedia lain yang ditemukan di jaringan. Yang keempat ada message, yaitu merujuk pada pesan atau teks lain yang ditemukan di dalam jaringan. Ada kredensial, yang merujuk pada kredensial atau informasi identifikasi lain. Ada session, yang merujuk pada sesi atau aktivitas pengguna. Ada DNS, yang merujuk pada sistem nama domain. Yang parameter, yang merujuk pada parameter atau pengaturan lain yang ditemukan di jaringan. Ada keyword, itu adalah kata kunci atau frasa yang ditemukan pada jaringan. Dan yang terakhir adalah anomalies. Ini merujuk pada aktivitas atau data yang tidak biasa atau tidak terduga yang ditemukan di dalam jaringan. Mungkin hanya ini saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.